Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ya, kembali lagi bertemu dengan Ustadz. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelas 5, yaitu apa? Volume bangun ruang. Pada materi yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa aja sifat-sifat bangun ruang, terus luas permukaannya. Sekarang volumenya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah volume bangun apa ini? Kubus ya, kubus yang mempunyai semua sisinya, luasnya sama. Yang kedua ada balok. Ini balok dan yang lainnya sampai nanti kita ke volume kerucut. Tapi Ustaz di sini singkat saja ya, karena kalian di kelas 5 sudah mempelajari. Ingat, kata kuncinya pada materi volume bangun ruang adalah semua volume bangun ruang itu sama rumusnya. Saya tuliskan. Semua rumus volume bangun ruang pada dasarnya sama. Ingat, semua rumus volume bangun ruang itu pada dasarnya sama. Apa iya Ustaz? Coba kita mengingat kembali bangun kubus. Apa yang kalian ingat dari volume bangun kubus? Apa yang kalian ingat? Ada yang bisa menjawab? Ya, S pangkat 3 atau S kali S kali S. Ustaz langsung beritahu ya, karena kalian sudah mempelajari dulu ketika kelas 5. Saya tuliskan volume kubus. Ini V titik ya. Kubus. Nah, adalah S atau sebenarnya S ini bukan sisi ya, tapi rusuk ya, rusuk ini ya. S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Ini volume kubus. Nah, untuk mudah mengingat dan memahami, kenapa tadi Ustaz bilang pada dasarnya semua bangun ruang itu rumusnya sama? Ya, perhatikan. S semua di kubus itu rusuknya kita sebut S ya. Semua itu kita sebut S. Ustaz akan masukkan sebuah gambar. Saya cari semua. Wah, ini kan materi buat kalian banyak sekali. Semua kubus. Oh, ini kubus. Maaf. Ya, semua volume bangun ruang itu prinsipnya sama. Sama bagaimana Ustadz? Ya, ternyata nggak bisa dipaste ya. Oke, gini saja. Ustadz akan buka di sini. Nah, ini adalah sebuah kubus. Kubus itu rusuknya kita sebut S. Nah, kenapa Ustadz bilang semua prinsipnya sama? Yaitu ketika S ini sama S ini dalam kubus, ini bentuknya apa? Ini bentuknya adalah persegi. Kalau persegi itu luasnya apa? S kali S. Ya enggak? Iya. Terus ini apa? Disebut apa? Tinggi kita sebut tinggi boleh enggak? Tinggi kubus. Boleh. Kita sebut tinggi kubus ini boleh. Cuman kalau di kubus karena ukurannya sama, ini S, ini yang ke belakang S, berarti ke atas juga S. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Berarti kan? Ini garis ini kan kita sebut S. S kan? Ini ke sini juga S. Yang ke atas juga S. Walaupun ini adalah kita bisa menyebutnya dengan tinggi ya. Tapi karena ukurannya sama semua, maka kita bisa sebutkan S, S, S. Nah, perhatikan. Ini yang membuat semua volume itu pada dasarnya sama. Alas ini atau yang ada di bawah ini bentuknya apa? Persegi kan? Maka luas persegi itu apa? S kali S. Nah, terus tadi dikalikan apa lagi? Kali S juga ke sini. Oh, berarti luas alas dikali tinggi itu dasar volume semua bangun ruang.
yaitu luas alasnya S kali S dikali tingginya. Tingginya juga di sini disebut S. Paham? Sudah ingat? Kalau kubus itu volumenya S kali S kali S. Nah, kalau kalian lupa, lihat kubusnya. Oh, alasnya apa nih? Persegi. Persegi sih apa rumusnya? S kali S. Terus tingginya apa nih? Tingginya S juga, berarti S kali S kali S. Nih, saya tambahkan di sini, pada dasarnya sama. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, itu ini pada dasarnya ini ya. Oke, lanjut. Kita ke balok langsung saja. Volume. Nah, karena kita sudah tahu dasarnya, volume. Nah, karena kita sudah tahu dasarnya, maka kita ambillah balok, sebuah balok. Nah, balok ini, maaf ya. Oke. Ya, balok ini, kalau kita ambil gambar balok, nah, saya taruh sini. Maaf, agak lama. Halo. Nah, ini sebuah balok. Seperbesar baloknya. Nah, ini saya ambil sebuah balok. Nah, balok ini panjang dari A sampai B kita sebut apa di sini? Biasanya kita sebut dengan P atau panjang. P, kan? Ini adalah P kurang besar. Nah, ini disebut dengan P atau panjang. Terus ini P. Lalu yang di B dan C, B ke C kita sebut apa? L atau lebar. Terus yang atas kita sebut ini tinggi balok atau T. Nah, di sini coba kalau kita menggunakan prinsip yang tadi, semua volume rumusnya luas alas kali tinggi. Alas baloknya mana? Yang bawah kan ini kan. Bentuknya apa? Trapesium, Ustadz. Jajar genjong. Bukan, jangan tertipu dengan gambar nih. Sebenarnya kan kayak seperti ini bentuknya. Ini apa berarti? Ini kan berarti persegi panjang. Persegi panjang luasnya apa? Itu P kali L. Iya enggak? Iya, harus dipahami itu. Adalah P kali L. Berarti saya tuliskan seperti ini ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, terus lagi volume sama dengan luas alasnya tadi apa? P, ini P kali L. Ya enggak kan alasnya ini kan? Nah, P panjang kali lebar. Nah, setelah itu dikali tinggi. Ketemulah luas balok, yaitu kita singkat P kali L kali T. Nah, biar kita ingat nih volume balok, sifat yang seorang muslim itu nggak boleh punya itu adalah sifat pelit. Kita singkat ya. Maka volume balok itu pelit, panjang kali lebar kali tinggi. Itulah volume balok. Sudah ingat kan? Kelas 5 sudah dipelajari. Oke. Next, kita lanjut. Oh ya, sebenarnya ini di buku matematika ada ya. Silakan kalian nanti kalau kurang jelas bisa dibaca sendiri di halaman 92 di buku Erlangga. Nah, next adalah bangun ini. Apa ini? Prisma segitiga.
Ya, prisma segitiga Ustaz ambilkan gambarnya. Ini adalah prisma. Oke. Ya. Nah, ini adalah sebuah prisma segitiga. Ya, ini prisma segitiga. Luasnya bagaimana Ustaz? Sama, maaf, volumenya bagaimana? Sama ini. Ingat rumus ini. Ingat rumus ini. Ini adalah rumus yang menjadi dasar, ya. Ya. Ini adalah rumus menjadi dasar, ini ya rumusnya. Maaf, tutupkan. Nah, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat alasnya itu mana. Alasnya berbentuk apa, teman-teman? Alasnya berbentuk segitiga. Ini nih alasnya nih. Ya enggak? Iya. Nah, satu dulu. Alasnya berbentuk segitiga. Nah, maka bagaimana cara mencarinya? Berarti iya, ini adalah sama. Luas alas kali tinggi. Luas alas kan berbentuknya segitiga. Segitiga ini rumusnya apa? Rumusnya adalah, saya masukkan, bentar ya. Nah, karena ini di komputer agak lumayan ribet. Karena ini segitiga, ingat luas segitiga, masih ingat rumusnya? Kali setengah kali alas. Alasnya mana? Nanti kali tinggi. Tinggi apa? Tinggi segitiga ya. Saya kasih kurung biar enggak bingung. Nah, baru dikali tinggi prismanya. Nah, bisa kecilkan biar terlihat jelas. Nah, ya, berarti luas prisma itu adalah luas alas. Alasnya ini yang berbentuk segitiga nih alas kali tinggi prisma nih yang berdiri. Atau kalau digambar, inilah luas segitiganya. Terus habis itu dikali tinggi. Kalau misalnya segitiganya sini udah ada ukurannya, contoh ini alas segitiganya ini, tinggi segitiganya berarti yang ini, tinggal dikalikan saja kali setengah, terus dikali tinggi prisma, seperti itu ya. Ustaz mengingatkan saja ya. Nanti kalau kurang jelas silakan simak di halaman 93. Ya, waktunya singkat saja. Untuk ini apa? Limas sama, rumusnya sama, hanya saja nanti ada yang berbeda. Berbedanya sangat singkat, sangat sedikit berbedanya. Hanya saja berbeda di sini. Limas itu sebenarnya seperti balok, cuman diambil tengahnya. Nah, saya ambil sini. Nah, ini adalah prisma segi berapa? Kita lihat alasnya. Jadi tembak-tembak di sini. Nah, ini adalah limas segi 4. Kenapa segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Ini rumusnya sama seperti prisma di atas, yaitu volume sama dengan luas alas. Maaf, ini ada tambahannya kalau prisma, tambahannya adalah 1/3 dikali dengan, ayo ada yang sudah masih ingat, luas alas dikali tinggi limas. Ustaz tunjukkan bagiannya ya. Luas alasnya kan ini, bentuknya apa Ustaz? Ini bentuknya jajar ginjal Ustaz. Bentuknya segi 4. Ya, maksud Ustaz kalau nggak persegi ya persegi panjang ini ya. Ini alasnya ya, panjang kali lebar atau S kali S. Terus tinggi prismanya mana? Ini tinggi prismanya yang lurus. Biasanya kalau digambar ada sini sampai sini. Ini tinggi prisma, tinggal dikalikan saja, nanti dikalikan 1/3 seperti itu ya. Oke, sudah cukup jelas untuk keempat bangun ini. Silakan nanti pelajari buku halaman 92 sampai 94. Karena sebentar, videonya akan saya lanjutkan di part kedua.
Ya, karena waktunya habis.